kita beriman di situ. Ya Kristen yang hampa, kami enggak. Karena kami tidak menggunakan kitab itu sebagai panduan di dalam beragama. Berbeda dengan Kristen, hanya mengambil remah dari kitabnya orang Yahudi. Gitu saudara. Tadi kan disuruh beriman ke kitab itu. Sementara Beriman maksudnya gini, percaya, beriman itu percaya. Percaya kepada kitab tersebut, bahwa kitab tersebut itu pernah diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel. Pernah, kami beriman, kitab itu pernah. Dan kami beriman, kitab itu sudah mengalami distorsi, sudah mengalami kemudian hal-hal yang bercampur aduk dengan perkataan-perkataan manusia. kapan tuh dicampur adukan, Bang Sulman? Tengok aja kitabmu. Itu firman Tuhan, rupanya. Iya, kalau kita bicara tentang ini kan kita Nah, itu bicara jawabannya. Kenapa Anda enggak berani menjawab? Yang Anda pegang itu kitabnya Nabi Musa kalau rupanya. kita berani mengatakan itu dicampur aduk kan berarti kan kita tahu kejadiannya. Sekarang pertanyaan saya. Kitab yang Anda pegang itu kitabnya Nabi Musa. Ya, mungkin bisa jadi kitab Nabi Musa. Ya, karena di situ diceritakan tentang Nabi Musa di situ. Iya, kalau surat kabar bercerita tentang Nabi Musa, bukan berarti surat kabar itu firman Tuhan. Ya, begini Bang Jun. Gimana Kita saudara? bicara tentang katakan andai kata kitab itu dipalsukan. Kan kita tahu yang Memang asli sudah kan palsu. pegawai lembaran Bagaimana yang tidak asli. palsu? Nabi Musa itu menerima wahyu 1400 tahun sebelum Masehi. Siapa yang menjaga kitab itu sampai ke abad keempat? Ketika pengesahan perjanjian lama sebagai kitabnya kerajaan Romawi. Siapa yang mempertahankan kitab Nabi Musa dari abad 14 sebelum Masehi? Siapa? Ada Begini, yang menghafal? Nggak Kalau ada. kita mengatakan itu palsu, artinya kita punya data pembanding kan? Kenapa? Kita punya data pembanding. Yang asli yang ini. Sekarang Yang pertanyaan saya, palsu. Nabi Musa itu menerima wahyu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Sekarang Ya, kitab Anda bahasa apa? bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Asli nggak? Asli nggak? Ah, ya kalau sudah diterjemahkan, artinya kan beda bahasa. Nah, asli nggak? Pertanyaan saya, asli nggak tuh? Loh, asli atau nggak asli kalau terjemahannya tetap seperti itu, ya itu Ya, isinya. pertanyaan saya, terjemahan yang Anda punya itu asli nggak Taurat? Nggak semua kitab sudah diterjemahkan, Bang. Nggak mungkin ada kitab yang asli. Saya ulang lagi. Andai Kitab kata- Anda yang bahasa kalau pertanyaan kitab itu saya Anda balikin yang ke Bang bahasa Juma, Indonesia Al-Quran itu yang Bang Juma asli pegang nggak asli kitabnya atau Nabi enggak? Musa? Begini, Bang, kalau kita bertanya seperti itu nanti kita akan bertanya balik. Nah, sekarang Silakan. Al-Quran yang Bang Juma pegang itu asli atau enggak? Asli dong. Loh, Kenapa? asli. Asli dong. Kenapa nggak asli? Al-Quran diterima oleh Nabiku Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai hari ini bunyinya tidak pernah berubah. Tetap aja Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asli yang diterima oleh Nabi Muhammad sampai kepada tangan kami. Dihafal, dituliskan. Nah sekarang kitabnya Nabi Musa dihafal, dituliskan nggak? Sedangkan kitab Anda cuman bahasa Indonesia. kitab Apa itu? bukan Apa dihafal, itu bahasa tapi Indonesia yang Anda dipahami. punya itu apa itu? Percuma kalau kitabnya. kita menghafal, Itu kalau kita, itu kitabnya Nabi Musa atau apa itu? gini Bang, kalau kita cuma menghafal tapi tidak tahu artinya, loh, bingung kita. Sesat Lebih kita. parah lagi kalau orang punya kitab sudah terjemahan tidak ngerti juga, apalagi aslinya. Halo, tunggu dulu. Gimana ceritanya? Kalau umat Halo, Islam Juma, kemudian Juma. dengar, sabar dulu. Kalau umat Islam kemudian tidak paham artinya, buktinya ada terjemahan. Umat Islam punya terjemahan, umat Islam punya original teks. Kristen hanya punya terjemahan. Dari mana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan kitabnya Nabi Musa? Dari Hong Kong. Makanya Kristen itu tidak ada yang menghafal Bible. Kenapa? Karena mereka ragu ini firman Tuhan atau bukan. Begini Bang Juna.
Kalau Bang Juma cuma menghafal tapi tidak tahu maknanya, apakah Bang Kata Juma? siapa saya tidak paham maknanya? Kata siapa umat Islam tidak paham maknanya? Buktinya mereka menjalankan syariat Islam. Mereka menjalankan syariat Islam, artinya mereka paham. Nah, Kristen, Anda ibadah minggu. Dari mana Anda dapatkan ibadah itu, ibadah minggu? Dari mana? Dari kitab kagak. Dari Hong Kong mungkin. Dari mana Anda dapatkan ibadah minggu itu? Dari mana? Ada dari Bible? Enggak ada. Menyembah Yesus? Ada dari Bible? Enggak ada. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda lakukan hari ini, itu hanya hayalan-hayalan Paulus aja. Paulus itu penghayal yang kelas kakap, dia itu penghayal. Saya kasih contoh. Ketika dia menulis dalam 1 Korintus 7 nomor 13. Dan jika seorang istri bersuamikan seorang yang tidak percaya dan laki-laki itu tidak mau bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Apa alasannya Paulus mengatakan seperti itu? Dia katakan ayat sebelumnya, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan yang berkata, tapi aku yang berkata. Jika seorang bersaudara mempersuamikan seorang yang tidak percaya, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikannya. Ini perkataan Tuhan atau bukan? Bukan, aku yang berkata. Bahkan Paulus mengatakan begini, tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia jika ia tetap dalam keadaan, dan saya pikir saya juga memiliki roh Tuhan. Menghayal Paulus itu. Jadi Anda beragama Kristen dari hayalan-hayalan Paulus. Saya ulang ya. Tetapi menurut pendapatku, dia lebih berbahagia jika dia tetap dalam keadaannya. Dan saya pikir saya juga ini memiliki roh Tuhan. Rupanya lu berpikir sendiri, menghayal. Lu ngajarin orang 13 buku, ternyata lu menghayal. Dan saya juga pikir saya ini punya roh Tuhan. Alamak, ini yang kalian katakan junjungan Rasul. Coba pelajari lagi kitab kalian itu baik-baik. Jadi kembali kepada tema tadi, orang Kristen itu menjadi Kristen tidak melalui proses berpikir, nggak bisa. Jangan sangka Anda menjadi Kristen itu karena proses berpikir, enggak. Kalian hanya ikut-ikutan ayah, ibu, orang tua kalian. Kalian menjadi Kristen itu bukan karena proses berpikir. Justru menjadi Kristen itu karena proses mematikan akal. Gak boleh kalian itu berakal untuk menjadi Kristen. Gak boleh, haram. Kalau kalian berakal maka Anda akan keluar dari Kristen. Itu kan pendapatnya Abang. Itu fakta. Coba Anda berpikir, ada nggak Tuhan dikandung oleh manusia? Masuk akal nggak? Tuhan pencipta langit dan bumi dibunuh oleh manusia. Masuk akal nggak? Enggak, ini kalau kita bicara kita yang bahas Tuhan. Kalau kita bicara Ya iya, sekarang pertanyaan saya, masuk akal nggak Tuhan dibunuh oleh manusia? Masuk akal itu kemauannya. bisa aja kalau Tuhan yang manusia itu bisa aja. Iya, kalau itu dia Itu makanya aku bilang, kalian itu beragama Kristen bukan dari proses berpikir, tapi dari proses akal-akalan. Coba yang satu, masuk akal Nah, itu katanya pendapat Tuhan Anda pencipta saja, ibu Bang. dibunuh. Kalau Tuhannya manusia, kalau orang menuhankan manusia, itu manusia bisa dibunuh. Kan? Contoh, Itu Al-Quran juga dibunuh ada mengatakan bahwa kemanusiaannya. rabi-rabi itu juga dituhankan oleh, kan ada tuh di dalam At-Taubah 31 itu kalau nggak salah ya. Rabi-rabi Yahudi juga dituhankan oleh orang zaman itu. Kan bisa Ya, juga mereka dibunuh. seperti kalian ini. Yesus itu rabi Cahayu. Yesus itu rabi Yahudi dia. Rabam wa maran. Aku ini seorang guru, rabi. Maran, tuan. Dalam bahasa Aram. Tapi kalian tuhankan si rabi ini. Benar Al-Quran. Kata siapa Yesus bukan rabi? Dia pengajar Torah. Bagaimana Di dalam dengan bait hawa suci. nafsu Bang Juma? Bang Juma, kan ada juga dikatakan di situ ada orang yang menuhankan hawa Ya nafsu. kalianlah ini yang menuhankan hawa nafsu. Sekarang saya tanya, firman mana yang tertulis, sabda mana yang berbunyi perintah ibadah minggu ke gereja? Ayo tunjukkan ke saya bukti bahwa kalian itu menuhankan hawa nafsu. Saya Ada nggak Tuhan beribadah berfirman ibadah minggu. Bang Juma. Saya nggak beribadah hari Minggu, saya beribadah hari ke-7, hari Sabtu. Hari Sama ke-7 seperti hari orang Sabtu. Yahudi.
Berarti Anda ikut-ikutan dan Anda berarti menganggap bukan. bahwa ajaran Paulus itu hancur. Bukan ajaran Paulus. Ada tertulis, Lalu? ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, Paulus rasulmu pendiri agama Kristen itu berkata dalam Galatia 2:21, jika engkau mengharapkan ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus di atas pohon. Mana yang betul? Mana yang betul agama kau ini? Kau masih menganggap hari Sabat hari ketujuh. Paulus mengatakan, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bahkan Paulus berani mengatakan dalam Galatia 5 nomor 4, kamu keluar dari kasih karunia jika engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Ingat, Sabat itu hukum Taurat. Betul. Sekali lagi Bang Suma. Jadi jika engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat seperti Anda menjalankan Sabat, hari Sabtu, hari ketujuh, maka sia-sia kematian Kristus. Mana yang betul? Masih mengharapkan kebenaran di Taurat atau sia-sia kematian Yesus Kristus? Mana yang betul? Sedangkan Paulus mengatakan, sekali kau percaya Kristus, jangan pernah kau menghamba. Kau adalah anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba. Jangan lagi kau mau diatur-atur. Hari raya, hari ini, hari itu. Baca Kolose 12 nomor 16. Kamu gak boleh mengikutkan dirimu untuk beribadah hari Sabtu. Jangan mau diperhamba dengan hari-hari itu. Kamu bebas, mau joget hari apapun, bebas. Anda keliru dalam menapaki surat-surat kabar yang dari barat itu. Anda keliru, Anda nggak paham Bible ternyata. Ada satu ayat di dalam Bible mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tapi Yesus datang untuk menggenapi. Menyempurnakan. Iya, bukan. Menggenapi itu berarti apa yang diceritakan nabi-nabi sebelumnya itulah yang dilaksanakan oleh Yesus. Lalu Paulus? Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Tidak. Ya, tidak. Tapi Paulus mengatakan apa? Jika engkau mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Mana yang Anda ikuti? Yang mana nih Bang Zul? Galatia 2:21, Galatia 5 nomor 4. Mana yang Anda ikuti? Yesus atau Paulus? Bahkan kalau Anda kalau tentang 10 hukum itu kan menjadi cerminan bagi kami ya. Jadi kami tahu bahwa itu adalah Anda masih mengikat diri Anda 10 hukum Taurat ini. Anda mengikat Yesus tadi mengatakan, saya datang bukan untuk meniadakan. Sekarang Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mana yang Anda ikutin? Ya, saya percaya apa yang dikatakan Yesus. Berarti Anda menolak Paulus. Paulus itu kan dipilih oleh Yesus. Ya, ini apa? Suratnya tadi itu Galatia 5 nomor 4. Mana yang betul? Paulus ini dipilih oleh setan atau dipilih oleh Yesus? Anda membawa data dari Yesus. Tetapi ajaran Paulus bertentangan dengan Yesus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Tapi iblis ngaku Yesus. Tidak ada dalil mengatakan bahwa iblis ngaku Yesus. Gitu. Lah itu yang datang di padang gurun. Akulah Yesus yang engkau senggol. Apa itu maksudnya? Itu beda ceritanya. Lah, kok beda cerita? Lalu cerita mana? Cerita mana lagi? Paulus zaman Paulus dengan zaman Yesus itu beda, Pak. Nah, sekarang bukan itu. Andanya. Yang saya tanya Anda berada di mana? Kalau Anda mengatakan Yesus datang menggenapi, berarti Anda masih mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Berarti Anda lepas dari Kristus. Mana yang betul iman Anda ini? Anda lepas dari Kristus atau Anda lepas dari hukum Taurat? Itu pilihan berat memang. Tapi kalau hanya modal congor, modal akal-akalan, dua-duanya Anda telan. Anda lupa kalau di Bible menjelaskan, Paulus menjelaskan.
Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Lucu ente ini. Paulus aja menganggap hukum Taurat itu tai. Kok Anda masih menjilat hukum Taurat yang tai? Itu berarti Anda jilat tai. Paulus menganggap kemudian hukum Taurat itu adalah tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Anda masih menjilat karena Anda itu, Bang? malu. Baru tahu saya dengar ada mengatakan bahwa hukum Taurat itu tai menurut Paulus. Itu di mana? Allahu Akbar. Paulus mengatakan kalau hukum Taurat itu adalah sampah di dalam kitab Filipi. Filipi 3, Paulus mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu yang tadinya kuanggap sempurna itu adalah tai. Coba Anda baca di Filipi berapa? Filipi 3 nomor 8 coba. Coba Anda buka. Ada di situ tai tulisannya, Bang? Ada. Ada. Silakan Anda buka kitab saudara. Silakan. Anda buka. Coba Dinda Kores monitor. Oh, Dinda yang cantikku ini. Buka Dinda, buka. Filipi 3 nomor 8. Alkitab Sabda, silakan. Oh, Filipi 3 nomor 8. Iya, keren. Keren Jenep Ponto. Ngurah JK. Iya. Oh. Yang Alkitab Sabdanya ya, paralel ya. Iya, supaya kita bisa langsung tembus ke jantungnya, yaitu bahasa Yunaninya. Oke. Jangan kita mau dibodoh-bodohi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi yang Coba mau dilihat ini sampah. balik hidungnya coba supaya nampak di kamera. Dibesarkan host. Astagfirullahaladzim. Loh kok hilang? Iya kan mau dibalikan kameranya, Bang. Oh iya betul. Oke. Host Yang mau dibesarin, host. Bunda Nora bisa membesarkan diri. Nggak bisa, saya nggak bisa membesarkan diri saya sendiri. Sama, saya juga nggak bisa ini. Kenapa ini? Jangan kayak gitu. Coba Demi dibesarkan. Allah. Nggak bisa ini. Oke. Error ini. Nah, itu bisa. Itu. Nah tuh. Ya. Coba sampah Sampah ya. 4657. Sampah. Di bawah. Sampah itu sama dengan tai ya? Lihat bahasa Yunaninya supaya kamu paham. Apa tuh? Skubalon. Skubalon artinya yang sesungguhnya apa? Ah tuh, apa itu? Lewat. Lewat. Nah, tuh, kiri, kanan. Nah. Apa itu Tinja. sampah? Tinja. Tinja itu apa? TAI. Kotoran. Seperti kotoran hewan. Wih, Sisa-sisa sampah, endapan. Ya kotoran. Bah, parah kali bah kitabnya Yahudi dianggap tai. Itu Paulus. Jadi kalau Anda hari ini sok cantik, kami masih menjalankan hukum Taurat, itu karena kalian malu kepada kami umat Islam. Harusnya kalian itu berlaku seperti Kristen yang lebih dulu, Kristen Barat. Ada nggak aturan di Kristen Barat? Ndet Nara. Nggak ada. Oke, Coba Bang Anda Imam. lihat. Saya mungkin ada Coba. tamu, jadi Ya, saya silakan. mau karena mungkin saya naik lagi, oke? Iya. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Aduh, alasan aja tuh turun. dia mau ke gereja, Bang. Itu mau nanya dia. Mau pergi baca tai di sana. Allahu Akbar. Saya baru Masya tahu Allah. juga, rupanya iya ya. Oh, itu yang dinubuatkan Yesus, adekku, di dalam Matius 7 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Tempat kudus itu maksudnya apa? Gelar rasul. Dia duduk di gelar itu, tapi dia adalah pembinasa keji
Dia yang memutarbalikkan firman Tuhan. Baca tuh. Di situ dikatakan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel 7 nomor 25. Bah, parah kali bah. Dia merubah hukum Tuhan. Dia putarbalikkan hukum Tuhan. Itulah dia orangnya, sang pembinasa keji. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa disebut sebagai pembuat kejahatan? Karena mereka menganggap Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk menghapuskan tai. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum. Hukum apa? Taurat. Hukum tai. Itu dalil. Itu dalil. Ini hanya permainan kata-kata lembaga Bible Indonesia saja. Alamak, kita ini orang belajar, coy. Kita nggak ada titel STT, ST, ST2, ST3, ST5, RW3. Kita nggak punya titel itu. Tapi ijazah hanya bukti Anda pernah sekolah, tapi bukan bukti bahwa Anda punya akal. Gitu ya, saudara-saudara. Nah ini gara-gara Dinda Nora ini buka kamera, makanya lari orang. Berat. Mendengarkan sampah itu loh, Bang. Saya baru tahu. Iya makanya Kristen ada nggak menjalankan hukum Taurat? Ada nggak? Mulut, iya. Kami ini adalah pelaku tuh. Alamak. Nggak ada itu, nggak ada. Oh, makanannya babi, asu. Hukum Taurat dibawa-bawa. Masolang generasi. Nggak ada itu. Ya mungkin kalau Kristen awam, Islam awam mungkin. Tapi kita orang yang belajar ini nggak mungkin Anda bisa lolos. Ya. Teguncang sebentar, teguncang. Sampah. Betul. Shalom Bang Juma. Iya Salmon. Gimana saudara? Ya kemarin kan ngebahas tentang itu. Iya. Nubuatan Muhammad itu ya. Iya. Kenapa Pak Muhammad itu tidak belajar layaknya sekolah itu Bang? Belajar tentang membaca. Kan dia kan tidak bisa membaca. Kenapa dia tidak belajar gitu Bang? Ya Allah ya Karim, manusia yang paling tercerdas di atas muka bumi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman beliau dikatakan buta huruf. Kenapa? Karena beliau adalah penerima wahyu dari Allah. Sedangkan beliau buta huruf dalam arti kata nggak bisa membaca kitab terdahulu, masih saja difitnah. Nabiku menciplak kitab terdahulu, tapi buta huruf. Bagaimana ceritanya? Nabi Muhammad tidak pernah menulis Quran. Nabi Muhammad tidak pernah menulis Bible, hadits. Tapi kenapa ajarannya begitu sempurna? Karena itu wahyu dari langit. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku pencipta langit dan bumi yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Aku juga yang menjaga wahyu itu. Ini perkara Nabi Muhammad menerima wahyu atau Nabi Muhammad menjiplak. Kan itu. Makanya Nabi Muhammad itu selain dia buta huruf, tidak mampu membaca kitab-kitab terdahulu, maka apa? Ibunya meninggal, dijauhkan dari ibu, dijauhkan dari bapak. Ingat saudara, pendidik yang lebih utama dari seorang anak itu adalah ayahnya, ibunya. Apakah Nabi Muhammad menerima itu? Enggak. Beliau tidak mendapatkan didikan dari kedua orang tuanya. Enggak ada. Pamannya enggak, kakeknya enggak, apalagi orang-orang di sekelilingnya. Mana ada Nabi Muhammad belajar sama mereka? Enggak ada. Kenapa kemudian dia ditanya? Kenapa Siti Khadijah bertanya kepada pamannya Warakah? Karena ada kesinambungan antara agama Samawi dengan agama Samawi yang lain. Warakah adalah seorang Nasrani yang taat menyembah kepada Elohim, pencipta langit dan bumi, yang taat menyembah kepada Allah. Ditanyai, ini paman, Nabi Muhammad, beliau kedatangan, beliau bermimpi begini, bla 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 bla. Apa kata Warakah?
Oh, yang datang padanya itu adalah namus, 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 namus. Yang datang padanya namus, namus. Apa namus itu? Namus dalam bahasa Yunani, nomos. Nomos artinya apa? Hukum. Hukum dalam bahasa Yunaninya, Ibraninya apa? Torah. Ketetapan, ketentuan, hukum-hukum. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad menurut Warakah, seorang rabi Nasrani, dia adalah namus. Siapa namus ini? Pembawa hukum Taurat. Siapa itu? Roh Kudus. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Coba Anda cek sekarang di Google. Teman-teman yang biasa buka data. Cari nomos dalam bahasa Yunani itu larinya kemana? Hukum. Oh, dia yang membawa hukum itu. Sekiranya aku hidup, aku akan menjadi pembelanya. Kata Warakah. Jadi Nabi Muhammad itu memang dikosongkan dari materi-materi seperti itu. Gak ada itu kemudian materi-materi dia belajar, dia daftar pustaka, dia tinjauan museum. Gak ada. Berbeda dengan Lukas. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang mencatat, menulis, menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku merasa terpanggil untuk melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali kepadamu. Melakukan penyelidikan. Nabiku Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Seketika itu turun. Makanya Al-Quran itu acak. Kalau Nabi Muhammad itu belajar, berarti dia akan menyusun sama seperti Paulus. Dari Rasul Yesus Kristus yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada jemaat yang ada di Antioquia. Disusun itu surat kepada yang terhormat, adinda yang tersayang, apakah benjolmu masih besar atau sekarang benjolmu udah kempes. Disusun itu berita. Kenapa? Ya karena dia karang. Kalau Nabi Muhammad sore dikasih wahyu tentang zakat, belum selesai siangnya dikasih tentang puasa, belum selesai diwahyukan lagi tentang suami istri, belum selesai diwahyukan lagi tentang anak yatim, belum selesai diajarkan lagi tentang puasa. Dan kenapa? Karena itu wahyu. Apa yang aku terima itu yang kusampaikan. Berarti benarlah perkataan kitab suci, seorang penghibur akan datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Benarlah kata Ulangan 18, aku akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, dan aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi Muhammad berkata tidak sesuai keinginannya, enggak. Apa yang diterima, ditaruh di mulutnya, itu yang disampaikan. Kalau dikatakan, sampaikan kepada manusia, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, dia sampaikan. Anda mau terima, terserah. Yang penting saya sampaikan. Itu perintah dari Tuhanku. Makanya dia pada saat itu merasa bingung, aneh. Apa ini? Apa ini? Apa ini yang datang kepadaku? Makanya ditanya, jika engkau ragu, sampaikan, tanyakan kepada orang yang memegang kitab sebelum. Kenapa disuruh tanya? Karena orang-orang yang memegang kitab sebelum Nabi Muhammad itu tahu kalau akan ada nabi yang datang seperti Nabi Musa. Contoh, jangan kepada orang Ibrani, jangan kepada orang Aramaik yang menutur bahasa itu. Jangan tanya kepada Kristen yang ada di Indonesia hari ini. Tanya kepada mereka. Saudara-saudaraku Kristen yang ada di Indonesia, berbaris yuk di lapangan, bawa Bible. Bang semua mau tanya kalian satu-satu. Jujur, jika engkau mau dikatakan manusia, jujur sejujur-jujurnya. Buka Kisah Para Rasul 3, nomor 22, nomor 23. Buka sekarang, tanya kepada diri kalian. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Nabi Musa itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaan saya, wahai Kristen yang ada di Indonesia, siapa nabi pembasmi tersebut? Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa tersebut? Ketika ada yang tidak menerima firman Tuhan, perintah Tuhannya, lenyapkan, bunuh, kepung, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Siapa nabi tersebut? Nabi Yesus nggak mungkin, dia yang dilenyapkan. Nabi Paulus, dia yang dipenggal.
Nabi Lukas dia yang diseret, Nabi Yohanes dia yang direbus. Lalu nabi yang mana? Yang tugasnya adalah membasmi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan tanya orang yang hidup di abad pertama, kedua, ketiga. Tanya orang yang hari ini makan babi, makan asu. Tanya. Yang di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 itu nabi mana? Yang sama seperti Nabi Musa, yang tugasnya memerangi, menghalau semua hukum jahiliyah di atas muka bumi yang ada di depannya. Itu siapa? Apa jawaban mereka? Au au u a au u a u u a u a. EGP kami nggak peduli, yang pasti sekarang ini kami adalah anak-anak Kristus, masuk mati masuk surga. EGP dengan itu semua. Emang gue pikirin siapa nabi itu? Aku gak mau tahu. Yang penting saya ke gereja, disco, joget-joget di sana. Besok mati pakaian pengantin, langsung masuk surga, nikah dengan Yesus di sana. EGP dengan itu semua. Itulah kalian. Daripada nungging. Yesus nungging dalam beribadah. Ya, daripada nungging mencium-cium batu mana? Matius 26 nomor 39, Yesus nungging dalam beribadah. Surgamu penuh dengan seks semua. Penuh dengan seks. Pesta Protestan seks. ini, kayaknya Protestan ini. Emosi dia. Slow kau. Sama saya. Slow kau Roy. Ya, Kasar-kasar penuh Protestan. dengan seks di surgamu. Enggak, kau Slow, woi. Aku cari kau cuma. Woi, Ayo Ten. kita bahas. Iya. Kau Kau. makan babi juga, baca Al-Baqarah 173. Kalau Coba terpaksa bacakan kau makan kepada babi saya. juga, kau congor Coba kau. kau bacakan kepada saya. Ya. Coba bacakan ke saya. Baca Al-Baqarah 73. Ya coba Kalau terpaksa bacakan dong, babi juga bacakan kau dong. makan. Bacakan kepada kita dong, bacakan. Ya. Dengar. Coba kau bacakan. Al-Baqarah 173. Kalau terpaksa kau apa? Kau Ya, makan coba bacakan. juga babi itu. Coba bacakan. Ya. Coba bacakan. Kau. Coba bacakan. Jangan kau bawa congor di sini, surga penuh seks juga. Jangan Mana kejang-kejang, yang Bang. ini? Jangan. Sini gua makan Gurunda, Iya, silakan, silakan, Dek, silakan. Ciri-ciri nabi palsu. Kalau Yesus lu makan babi nggak dia waktu hidup? Ya, Kalau Yesus makan babi, Tuhan palsu dia. tidak ada Yesus makan babi. Mana? Nah, terus kenapa Kristen makan babi kalau gitu? Karena dia pengikut. Kenapa Kristen makan babi kalau Tuhannya nggak makan babi? Kami makan babi. Nah, Yesusnya makan babi nggak? Baca Imamat 11 ayat 1 itu. Kepada siapa dinyatakan itu? Lo jangan gagap. Ini gue bertanya, Tuhan Yesus itu makan babi nggak? Jangan kau jual congor kalau sama saya. Bukan, ini gue bertanya gitu. Tuhannya makan babi kan? Itulah kenapa Kristen makan babi. Kan gitu. Anaba 33 apa katanya? Surga. Ah, di Anaba 33 itu Yesus makan babi. Di Anaba 33. Baca Makan babi nggak Yesus di situ? 173 apa dikatakan? Ah, di Al-Baqarah 173 ada nggak Yesus makan babi di situ? Yesus makan babi. Ya, jangan Ya, ya. sama saya. Lo bukan jual-jual congor ini, gue bertanya lo. Yesus makan babi. Tidak Yesus ada. makan babi nggak? Tidak ada. Lah terus kenapa kalian makan babi? Tidak ada dilarangnya kami makan babi. Lah kalau gitu Yesus makan babi juga dong, kan nggak dilarang. Tidak ada dia makan babi, tidak ada. Kenapa Yesus nggak makan babi? Babi kan paling enak di dunia katanya. Kalau Muhammad, Mahal ya, zaman dulu mahal. kalau Muhammad nungging-nungging, mencium-cium batu, ya ada itu yang. Nah kalau Yesus makan babi nggak ada. Nah, hah? Yesus makan babi nggak ada. Tidak ada ayatnya yang mengatakan. Nah, kalau gitu Kristen ini ngikutin siapa? Ngikut siapa ini Kristen? Hantu. Mengikuti firman Tuhan yang tidak ada larangan untuk. Ah, firman Tuhan makan babi. Ya. Firman Tuhan makan babi. Emangnya Apa yang gimana? apakah kamu udah menikahi anak kecil seperti Muhammad? Ada nggak yang seperti Aisyah istrinya? Ada. Udah pernah kau ikutin Muhammad Nggak ada yang seperti Aisyah. Nah sekarang kalau misalnya gue mengikuti apa yang dilakukan Nabi, kenapa kalian nggak mengikuti apa yang dilakukan Yesus? Gue kira Kristen makan babi itu karena Tuhannya makan babi juga. Kirain begitu. Ini jangan emosi ya. Kita kan di sini saling toleransi gitu kan. Soal pengajaran yang diikuti itu satu. Lalu yang kedua, ini untuk Roy dan juga kawan-kawan Kristen yang pro Roy. Nanti ketika kalian di surga itu kalian bahagia nggak untuk mengawini Tuhan kalian?
Perkawinan yang dikatakan di situ bukan perkawinan persetubuhan tubuh. Perkawinan itu persekutuan antara jemaah dengan Kristus. Nah, itu ketika persekutuan dengan jemaat itu doggy style-nya doggy style rohani atau doggy style daging dia? Perawan istri. Ya itu. Nah, ketika nanti Tuhannya dikawinin, perawannya Tuhan itu balik lagi nggak dia? Sebagai apa seperti Apa? ini di sana melihat itu. Nah, itu gimana rasanya ketika perawannya Tuhan ini kalian ambil waktu kalian kawini? Pecahkan lagi dan gadis lagi, perawan lagi. Oh, jadi nanti gadis lagi Tuhannya. Yesusnya ini nanti akan apa namanya, lubangnya merapat lagi ketika dikawin oleh Kristen. Kok nggak ada? Kan ada di Wahyu 19 nomor 7 kan, perkawinan anak domba. Jadi kan ini Tuhannya Kristen akan digilir oleh ciptaan-ciptaannya ini, kan gitu. Bukan persetubuhan tubuh dan atau berhubungan. Oh iya, nggak, bukan persetubuhan tubuh. Ini kan rohnya, yang dikawini ini kan rohnya. Nah, ketika rohnya Tuhannya ini dikawini, itu lubangnya balik lagi nggak dia? Apa Roy? Ini Roy kok malu-malu jawabnya, nggak bangga. Tadi Yesus makan babi enggak gitu. Sekarang kita bahas perkawinan di sorga. Udah nunggu dia pagi-pagi nih. Gimana Roy? Jangan emosi dulu. Gurunda itu nggak cocok sama lu cocoknya sama gua. Makanya gua tanya di sini. Ketika nanti lu mengawini Tuhan lu yang bentuknya roh gitu kan, lu bahagia nggak? Mana si Zuma itu? Roy, dijawab dulu. Jangan kabur-kabur ke Gurunda. Lu sama gua dulu. Nanti kan kami kan bangga nih, kami bahagia menikahi bidadari. Kalian kenapa ketika mengawini Tuhan kok malu-malu, nggak suka? Kenapa? Kami mengawinkan Tuhan tidak ada di dalam. Tadi katanya ada kawin bersekutu katanya. Nah, ketika kalian bersekutu sama Tuhan, kaliannya 5, Tuhannya 1, kalian bangga nggak? Persetubuhan tubuh, bersekutu, berkumpul. Iya, bersekutu roh kan, bersekutu roh. Jadi kan rohnya Tuhan yang kalian kawini kan, bukan dagingnya. Nah, ketika kalian mengawini rohnya Tuhan ini, kalian suka nggak? Mengkawini karena pikiran kalian dan otak kalian seperti Loh, ini kawin roh. Kalian akan mendogi style rohani, rohnya Tuhan. otak seks itu otak kalian. Loh, kalau misalnya otak seks kan kita tahu sendiri. Kalau misalnya menyembah Tuhan yang salah disebut apa dalam Kristen? Berzina. Itu kan selangkangan. Kalau menyembah Tuhan yang benar apa disebutnya dalam Kristen? Berkawin. Itu kan selangkangan juga. Nabimu yang selangkangan. Ya itulah. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin selangkangan, Tuhan kalian itu selangkangan semua isinya. Bagaimana surgamu itu yang diceritakan selangkangan? Ya itulah bidadari kalau kami. Kalau kalian kan mengawini Tuhan sendiri itu. Tuhan kalian sendiri yang kalian kawini. Itu sampai kapan kalian kuat ngawinin Tuhan sendiri itu? Coba misalnya Roy, anggaplah Roy dapat bagian ngawininnya itu di urutan 1035 gitu kan. Nanti waktu giliran Roy datang, ini Tuhannya bentuknya berubah jadi sempurna lagi atau berantakan? Enggak ada Tuhannya kami enggak ada. Oh, kok nggak ada hari perkawinan anak domba itu kok gimana sih ini kok malu-malu Kristen ini? Emang aib ya ngawinin Tuhan itu aib ya? Muhammad menikahi anak kecil. Lah Yesus aja menggauli ibunya, kalian nggak biasa kok. Dah, urus saya Tuhan kau tuh, kawinin Tuhan kau tuh dah. Lanjut. Gimana sih? Aduh, jangan emosi makanya gitu. Aibnya Tuhan lu dipegang semua oleh gua gitu. Kalau kalian bilang ngawinin bocil, itu Tuhan kalian kan ketika turun ke dunia melewati vagina ibunya yang baru umur 12 tahun. Bukankah itu pelecehan seksual? Nah, ke situ jadinya kan. Silakan dilanjut Gurunda. Nabi Muhammad menikahi wanita, terlepas dia anak-anak, tapi dia kan wanita. Dinda Nora, hidungnya masih monitor kah? Bang Blender, buka kamera Bang Blender. Buka kamera dong. Apa itu? Buka kamera Bang. Apa itu bang? Apa itu bang? Coba buka kamera, ketik 1 Korintus 7. Korintus 7. Iya. Nggak usah nomor-nomoran. Halo Tonggos, Abu Daud 61 itu gimana? 1 Korintus 7 coba Bang Blender dibuka. Tonggos. Jangan emosi Bang, santai aja. Gak usah emosi, kalahkan saya dengan Abu Daud 61, Abu Daud. Bisa buka. Kita baca sama-sama ya. Abu Daud. Jangan itu. Jangan itu. 1 Korintus 7, 1 bab semuanya munculkan, hadirkan. Gimana itu Abu Daud 61? Udah ya? Iya, minum air kotoran haid bekas pempes diminum-minum. Coba di nomor 33-nya apa bunyinya Bang?
Tiga. Iya. Bisa baca Orang yang beristri. Ya. nomor 33. Ya ini kan. Orang yang beristri. Bukan itu, bukan. Coba masuk di ini, di Sabda. Sabda. Ini paralel. Alkitab Sabda. Alkitab, jangan paralelnya. Alkitab Sabda 1 Korintus 7 TB. Jangan itu. Dia yang muncul semua satu kitab, satu bab. Ini yang sabda bang. Sabda ini. Itu Alkitab Sabda. Nomor 33-nya? Jadi nih. Orang yang beristri memusnahkan. Itu terjemahan lama, ini terjemahan yang saya buka kamera ya. Besarkan saya host. Yang lebih besar lagi. Satu Korintus 7. Kita lihat di sini ya. Nih, 1 Korintus 7 ya, teman-teman. Alkitab, kata Alkitab nih. Di data nomor 7-nya, di data nomor 33-nya bisa baca nggak ini teman-teman? Jelas banget Gurunda. Alhamdulillah. Ada yang bisa baca nomor 33-nya? Sebab ya. Sebab Laki-laki yang bersuami memikirkan perkara dunia. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Coba diulang lagi. Sebab laki-laki yang bersuami memikirkan. Laki-laki yang apa? Yang bersuami. Oh, bersuami ya. Laki-laki yang bersuami. Nemu aja Gurunda. Ya. Laki-laki yang bersuami ombreng lah. Aduh mah hancur kali bah. Berserak. Itu di mana bang? Kok nggak dapet? Ini. Kata Enggak, di mana Alkitab. itu? 1 Korintus 7. Aduh mah. Laki-laki yang bersuami memikirkan perkara dunia. Kata Alkitab ya? Bagaimana dapat menyenangkan istrinya? Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Cemana pula laki sama laki mau menyenangkan? Aduh mah hancur kali bah. Hancur. Saya nggak tanggung jawab ya. Laki-laki yang bersuami. Mungkin ini yang menjadi. Aduh. Nomor 33. Iya, tapi dia harus dibuka semua. Mungkin itu salah terjemah atau apa wallahu alam. Tapi paling tidak pada prakteknya kan kita lihat. Jadi lebih baik menikah, mau dia anak-anak, yang penting dia perempuan daripada laki-laki bersuami. Itu sih Gombang. Laga pedang bah. Laga pedang. Laga pedang. Memang betul dibilang pendeta itu. Jangan Dibilang panas. pendeta, Jangan bagusnya panas. mayoritas. Jangan Seandainya ada panas. minoritas, Gak nyampe otak LGBT kalian akan itu disahkan di Indonesia. Panik. Lebih baik menikah Gak sampai otak kalian dengan itu perempuan cuma daripada CS. dengan laki-laki. Panas. Marah, emosi. Kan itu dalil bro. Otak Terlepas kontak, itu salah sampai cetak otak atau kalian salah tuh, tulis otak kontak. atau salah ketik, ya faktanya di gereja kan memang kayak gitu. Masalah generasi. Bang Ima udah baca keseluruhan belum? Mau baca semua atau sedikit? Seorang laki-laki yang bersuami itu kayak mana otakmu memikirkan? Baca keseluruhannya Pak. Itu perikopnya tentang apa dulu Pak?
Masalah nyampai otakku generasi cuma. weh, hancur mina salone. Oh, cuma. Woi, cuma. Aduh. Panas Aku mereka nggak tanggung semuanya, jawab. woi. Panas. Sudah baca belum Bang Bimo? AC host, AC. AC, woi. Betul, betul dibilang pendeta itu Pak Farel. Nggak sampai otakmu tuh cuma. Apa kata Pak Pendeta King? Lebih baik mayoritas daripada minoritas di Indonesia. Seandainya minoritas di Indonesia LGBT akan disahkan. Nah, itulah kata pendeta. Blender, panggil pemadam kebakaran, Blender, semprot. Melatok ya. Pendeta melatok kan? Woi, otak-otak. Oh, pantas ya, dibolehkan ya perkawinan sama jenis ya, diberkati nih oleh Paus ya. Oh, iya. Nyampai otak kau kalian. Pantas Memang lah. nggak bisa sampai otak kami ke situ, betul. Nggak sampai otak kami nggak masuk Iya, akal. otak kalian otak kontak mana mungkin sampai ke situ. Emosi dia pemirsa. Makanya kan nggak bisa umah-umah sama nah, otaknya otak kontak. Iya, yang laki bilang gini, sayang, boleh nggak sebentar singgah di Alfamart? Otak kontak. Yang satunya bilang, ada apa mas? Beli silet.